Hari ini, dunia terhenyak. Sebuah kabar yang selama ini dianggap mustahil, kini muncul ke permukaan dan mengguncang Timur Tengah. Pasukan Iran dikabarkan tidak lagi sepenuhnya patuh. Penyerahan diri terjadi, rakyat turun ke jalan dengan satu teriakan yang sama. Cukup sudah. Ini bukan rumor biasa. Ini bukan isu kecil. Ini adalah alarm global. Iran, negara dengan sistem kekuasaan paling ketat di dunia, sedang berdiri di ambang perubahan sejarah. Babak 1. Iran di tepi jurang. Iran tidak lagi sunyi. Kota-kota bergolak, jalanan dipenuhi manusia. Kemiskinan, tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan ketakutan yang menumpuk selama puluhan tahun kini meledak bersamaan. Rakyat yang selama ini dibungkam, hari ini tidak lagi takut. Teriakan kemarahan bergema terhadap sistem, terhadap kekuasaan, terhadap pemimpin tertinggi yang selama ini dianggap tak tersentuh. Nama Ali Khamenei kini menjadi pusat amarah publik. Dan yang paling mengejutkan, pasukan yang seharusnya menjadi benteng terakhir kekuasaan mulai goyah. Babak 2, saat pasukan tidak lagi mau menembak. Inilah titik balik yang membuat dunia menahan napas. Video dan laporan yang beredar menunjukkan pasukan keamanan menolak perintah. Beberapa unit menurunkan senjata, bahkan muncul klaim penyerahan diri secara massal. Bayangkan ini, pasukan yang selama puluhan tahun dikenal keras, disiplin, dan loyal, kini berhadapan langsung dengan rakyatnya sendiri, yang bisa jadi adalah keluarga mereka. Dan pada momen itu, sebagian memilih tidak menembak, tidak memukul, tidak menindak. Mereka berhenti. Disitulah kekuasaan absolut mulai retak. Babak 3. Jalanan berubah jadi panggung sejarah. Jalanan Iran bukan sekadar lokasi demonstrasi. Ia berubah menjadi panggung sejarah. Rakyat menangis, rakyat berteriak, rakyat berpelukan dengan pasukan yang sebelumnya mereka takuti. Namun jangan salah, situasi ini sangat rapuh. Internet dibatasi, media dikontrol. Narasi resmi berusaha menutupi kenyataan. Karena satu hal diketahui oleh semua rezim di dunia. Ketika pasukan tidak lagi sepenuhnya patuh, kekuasaan berada dalam bahaya serius. Babak 4. Dunia tidak diam. Washington memperhatikan, Eropa bersiaga, Timur Tengah menahan napas. Para analis bertanya, apakah ini awal runtuhnya sistem lama? Apakah Iran akan masuk fase kaos? Atau justru menuju perubahan besar? Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah krisis ini menjadi perang saudara. Dan satu keputusan besar bisa mengubah arah sejarah kawasan ini selamanya. Babak 5. Akhir keheningan. Di balik semua ini, ada satu kebenaran pahit. Ini bukan tentang politik. Ini tentang manusia. Tentang rakyat yang lelah hidup dalam ketakutan. Tentang pasukan yang dipaksa memilih antara perintah dan nurani. Tentang negara yang berdiri di persimpangan paling berbahaya dalam sejarah modernnya. Hari ini, Iran belum runtuh. Namun hari ini juga,
Iran tidak lagi sama, dan dunia tahu, jika benteng terakhir mulai retak, maka perubahan, cepat atau lambat, tak bisa dihentikan. Ini bukan akhir cerita. Ini justru awal dari bab paling menentukan. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru. Pastikan Anda tidak ketinggalan satu detik pun dari peristiwa yang bisa mengubah dunia ini. Subscribe, aktifkan lonceng. Karena sejarah sedang terjadi hari ini. Di tengah gemuruh jalanan, di balik runtuhnya rasa takut, dan di antara pasukan yang memilih diam daripada menembak, ada satu kebenaran yang sering dilupakan manusia. Kekuasaan tidak pernah benar-benar berada di tangan manusia. Alkitab mengingatkan kita dengan tegas. Ia mengubah waktu dan masa. Ia memecat raja dan mengangkat raja. Ia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Daniel 2 ayat 21. Ayat ini tidak ditulis di masa damai. Ia lahir di tengah kekuasaan besar, rezim keras, dan bangsa yang menindas. Pesannya jelas. Tak ada rezim yang abadi. Tak ada kekuatan yang kebal terhadap waktu Tuhan. Ketika manusia merasa tak tersentuh, saat itulah Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tak disangka-sangka. Dan firman ini menembus lebih dalam, sebab Tuhan tidak menolak umatnya, dan milik pusakanya tidak ditinggalkannya. Mazmur 94 ayat 14. Di balik statistik, politik, dan strategi militer, Tuhan melihat manusia. Tangisan yang tak terdengar kamera, hati yang retak di balik seragam, rakyat yang lelah hidup dalam ketakutan. Sejarah mengajarkan satu hal rohani yang pahit namun pasti. Ketika keadilan ditindas terlalu lama, Tuhan tidak tinggal diam selamanya. Dan saat keheningan berakhir, bukan manusia yang memegang kendali, melainkan Dia yang berkata, "Akulah yang membunuh dan menghidupkan, aku melukai dan aku menyembuhkan, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Ulangan 32 ayat 39. Hari ini Iran belum berakhir, namun hari ini juga dunia diingatkan kembali. Sejarah bergerak bukan karena teriakan massa semata, melainkan karena Tuhan mengizinkan sebuah zaman berakhir dan zaman baru dimulai. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari penggenapan waktu, dan seperti selalu terjadi dalam sejarah manusia. Ketika benteng terakhir mulai retak, Tuhan sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar dari yang dapat dipahami manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang berisik oleh kekuasaan, senjata, dan propaganda, Tuhan sering berbicara bukan lewat gemuruh, melainkan lewat retaknya sesuatu yang selama ini terlihat kokoh. Firman Tuhan berkata, "Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar?" Mazmur 11 ayat 3. Pertanyaan ini bukan tanda keputusasaan. Ini adalah panggilan untuk kembali melihat kepada siapa kita bersandar. Karena jawabannya ada di ayat berikutnya, namun sering diabaikan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Takhta Tuhan ada di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur 11 ayat 4. Artinya jelas, ketika fondasi dunia goyah, takhta Tuhan tidak pernah bergeser. Kita mungkin melihat bangsa berguncang, pasukan bimbang, dan pemimpin kehilangan kendali. Namun iman Kristen tidak dibangun di atas stabilitas politik, melainkan di atas kesetiaan Allah yang tidak berubah. Dan firman ini menutup dengan peringatan yang lembut namun tajam. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mazmur 11 ayat 5.
Saudara-saudari, di tengah peristiwa besar yang mengguncang dunia, Tuhan memanggil kita bukan untuk larut dalam ketakutan, tetapi untuk berdiri dalam doa, kepekaan, dan pengharapan. Karena sejarah bukan hanya catatan manusia, sejarah adalah ruang kerja Allah. Dan ketika keheningan berakhir, kita diingatkan bahwa terang tidak pernah kalah oleh gelap. Gelap hanya menyingkapkan betapa dibutuhkannya terang. Kiranya damai sejahtera Kristus menjaga hati dan pikiran kita. Bukan karena dunia aman, melainkan karena Tuhan tetap memegang kendali. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus,
Sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suaramu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara
di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.